Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Yancheng hari ini jelas lebih meriah dari sebelumnya, suara orang sekeras gong dan genderang. Dan di langit, semakin banyak pembangkit tenaga setengah kaisar berkumpul di langit di atas Yancheng, seperti awan gelap pekat, menutupi seluruh langit Yancheng, sehingga sebagian besar sinar matahari yang awalnya bersinar di antara langit dan bumi terhalang. Setelah meninggalkan kediaman, Xiaoyan dan Murong Qianqian tidak menghentikan langkah mereka, keduanya langsung menginjak kehampaan, menggerakkan tubuh mereka, dan terbang menuju ke arah rumah lelang di pusat kota. Dengan apa yang terjadi di Qianyaofang 2 hari lalu, banyak orang di Yancheng yang akrab dengan wajah Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan dan Xiaoyan baru saja berjalan kurang dari 100 kaki jauhnya. Di langit dan bumi, banyak orang telah menemukan keberadaannya dua orang ini. Segera, banyak orang menatap Xiaoyan dengan hormat, dan beberapa pusat kekuatan setengah kaisar yang dekat juga dengan cepat membungkuk pada Xiaoyan dengan senyum rendah hati di wajah mereka. Untuk ini, Xiaoyan juga menanggapi dengan senyuman di wajahnya, tetapi pada saat yang sama, di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya secara diam-diam. Hanya dari apa yang kita lihat hari ini, kita dapat dengan mudah melihat perbedaan antara ada kemampuan atau tidak. Ketika dia hanya seorang alkemis tingkat 2, meskipun dia dilihat oleh orang lain, dia akan menerima semua jenis tatapan heran, paling-paling, itu saja, dia semua menunjukkan ekspresi serakah seperti serigala dan harimau. Namun, pada saat ini, ketika dia adalah apoteker tingkat ketiga, tidak hanya pembangkit tenaga Half Emperor yang akan menghormatinya, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik Do Emperor yang asli, sosok menakutkan dengan kekuatan luar biasa, juga sangat sopan kepadanya, kesenjangannya dikerdilkan jika dibandingkan. Secara tidak sengaja, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, meskipun Xiaoyan terlihat sangat cantik di permukaan saat ini, hanya dia yang tahu bahwa apa yang dia andalkan hanyalah kekuatan Guyu. Dalam waktu singkat, Xiaoyan dan Murong Qianqian, yang mengikuti dari belakang, telah tiba di depan sebuah bangunan kuno berbentuk cincin yang besar. Seluruh bangunan kuno merangkak di tanah seperti lingkaran besar. Di dalam bangunan kuno itu ada platform batu terbuka yang besar. Di tepi platform batu yang jaraknya puluhan kaki, ada lapisan platform tinggi, seperti tangga. Menyebar keluar, lebih jauh ke atas platform tinggi, ada kompartemen yang ditopang tinggi di bawah pilar batu. Melihat ke bawah dari ketinggian, hal pertama yang menarik perhatian adalah kompartemen tersebut. Rumah lelang ini ternyata benar-benar rumah lelang terbuka. Tahukah Anda, di rumah lelang pada umumnya, untuk memastikan tidak ada yang merampok barang lelang dan melarikan diri, rumah lelang biasanya dibangun di ruangan yang dijaga ketat, memberikan kejutan bagi mereka yang datang ke pelelangan. Namun, rumah lelang yang muncul di depan Xiaoyan saat ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihatnya sejak dia berlatih. Cek-cek, menggelengkan kepalanya dengan ringan, Xiaoyan mau tidak mau berseru di mulutnya, bahkan jika ada orang kuat Doudi yang duduk di kota, pelelangan ini benar-benar terlalu berani dan liar, jika memang ada orang kuat yang berani berpartisipasi, pelelangan jika itu menimbulkan masalah, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Doudi yang bertanggung jawab, dia mungkin tidak dapat menyimpan barang lelang. Tentu saja, hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan, jadi dia secara alami terlalu malas untuk memikirkannya, dan dengan desahan dalam hatinya, dia membawa Murong Qianqian dan terbang menuju rumah lelang di bawah. Meskipun arus orang di Yancheng hari ini beberapa kali lebih tinggi dari biasanya, ada area yang luas di sekitar rumah lelang saat ini, dan Xiaoyan serta Murong Qianqian turun ke sini. Di situs ini, orang bisa melihat sekilas pintu besar, yang merupakan pintu masuk ke pelelangan. Pada saat ini, di sekitar Xiaoyan dan mereka berdua, banyak orang berbaris, dengan ketat mengikuti perintah memasuki rumah lelang. Dan orang-orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik setengah kaisar. Di sini, bahkan kaisar setengah yang kuat yang biasanya dihormati di depan orang luar hanya bisa mengantri untuk memasuki rumah lelang seperti orang biasa. Harus dikatakan bahwa latar belakang rumah lelang ini benar-benar menakutkan, dua kata. Melihat barisan panjang hampir 100 orang berbaris di depannya, Murong Qianqian sedikit mengernyit, matanya yang indah tanpa ampun mencakar Xiaoyan yang ada di samping, dan berkata dengan marah. Ini semua salahmu. Aku menyuruhmu pergi lebih awal. Antriannya sangat panjang sekarang. Ketika kita masuk,
Bukankah kita harus menunggu sampai gelap? Sedikit terkejut, Xiao Yan mau tidak mau diam-diam tersenyum kecut di dalam hatinya. Sepertinya dialah yang paling ingin berpartisipasi dalam pelelangan dari mereka berdua, kan? Murong Qianqian bahkan lebih cemas darinya. Mengenai pemikiran gadis itu, Xiao Yan tidak terlalu memikirkannya, dan untuk menebak, itu lebih dari pertanyaan. Tentu saja Xiao Yan tidak tahu bahwa gadis itu tidak terburu-buru untuk berpartisipasi dalam pelelangan, hanya saja hal-hal yang ingin diperoleh Xiao Yan ada di dalam, sehingga Xiao Yan tidak akan melewatkannya dengan penyesalan, itu sebabnya dia sangat cemas. Dari awal hingga akhir, gadis itu tidak memikirkan apakah dia ingin berpartisipasi dalam pelelangan, yang dia pikirkan hanyalah Xiao Yan di depannya, karena ada sesuatu yang ingin dia kejar di sini. Mungkin hal semacam itu tidak penting bagi gadis itu, tetapi gadis itu tahu di dalam hatinya bahwa hal semacam itu sangat penting bagi Xiao Yan, dan inilah yang membuat Murong Qianqian lebih ingin memasuki rumah lelang daripada Xiao Yan alasannya. Hehe, yah, jangan khawatir, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa seseorang akan datang menjemput kita, tunggu dan lihat saja. Mengenai kata-kata Murong Qianqian, Xiao Yan terkekeh ringan, dengan senyum di sudut mulutnya, melipat tangannya di dadanya, dan perlahan mengangkat matanya yang gelap, menatap bangunan kuno yang tinggi di depannya. Kedalaman matanya, bersinar sedikit tepat di atas bukaan pintu bangunan kuno, di dinding batu yang tebal dan kokoh, ada karakter Cina terbang naga, surga, terukir di atasnya seperti kait perak yang dilukis di atas besi. Setelah beberapa tarikan napas, senyum di sudut mulut Xiao Yan menjadi lebih lebar, dan dia segera berbalik, dan berkata kepada Murong Qianqian sambil tersenyum. Yang akan datang. Setelah kata-kata itu jatuh, ekspresi wajah cantik Murong Qianqian mau tidak mau bergerak sedikit, ekspresi penasaran muncul, matanya yang indah terangkat, dan ketika dia menembak, sinar yang sedikit redup tiba-tiba menyebar di ruang kosong. Suara tua serak. Hehe, tuan ini, lelaki tua Fang Qian, adalah pelayan rumah lelang Tianyun. Dia dipercaya oleh beberapa orang dewasa untuk mengundang tuan memasuki tempat tersebut. Pada saat yang sama dengan suara tua itu keluar, kekosongan di depan kedua Xiao Yan tiba-tiba terdistorsi, dan segera, seorang lelaki tua dengan wajah ramah dan rambut putih muncul di depan kedua Xiao Yan. Ketika lelaki tua itu muncul, dan bahkan membungkukkan tangannya ke Xiao Yan dengan sedikit rasa hormat, dan berkata kepada Xiao Yan dengan senyum di wajahnya. Senior, kamu sopan, tapi junior ini adalah junior, tapi dia tidak berani memanggilnya master. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Xiao Yan tidak berani lalai. Hanya menilai dari kemunculan tiba-tiba lelaki tua itu, dia pasti Kaisar Doudi yang kuat. Menghadapi orang seperti ini, Xiao Yan masih memegang sikap jin yang paling adil, lagi pula, jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia hanyalah seorang apoteker tingkat 2, menjadi nyaman bagi orang lain itu nyaman untuk dirinya sendiri, sedikit saling menghormati, mungkin ini akan sedikit membantu Xiao Yan. Hehe. Tuannya rendah hati, tapi karena ini masalahnya, ayo undang tuannya untuk masuk ke rumah lelang dulu. Beberapa orang itu sudah menyiapkan kotak untuk tuannya. Melihat Xiao Yan di depannya dengan sedikit kekaguman di mata tuannya, Fang Qian merasakan kejutan di hatinya, pemuda berjubah hitam di depannya tidak hanya muda dan menjanjikan, tetapi juga memiliki kepribadian yang tidak sombong atau tidak sabar. Orang tua itu belum pernah melihat junior lain sebelumnya, dan dari titik ini saja, bantuan orang tua untuk Xiao Yan dengan cepat meningkat pesat. Oke, saya memang di sini untuk pelelangan, tapi saya akan menyusahkan Anda, senior, untuk menolak kotak untuk junior ini. Junior ini tidak suka disukai oleh orang lain. Saya akan menangani masalah kecil ini sendiri. Baik-baik saja. Sambil terkekeh, Xiao Yan membantah apa yang disebut kamar pribadi dengan sangat tegas. Mendengar ini, mata tua Fang Qian tidak bisa tidak berkaca-kaca, pikiran yang sangat teliti, ditambah dengan bakat kultivasi yang menakutkan ini, anak ini pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda mengucapkan beberapa kata sopan satu demi satu, sementara Murong Qianqian, yang berdiri di belakang Xiao Yan, tertegun di tempat dengan ekspresi yang sedikit kusam di wajahnya yang cantik, tetapi tidak terduga bahwa seseorang benar-benar akan datang, untuk menjemput Xiao Yan. Hehe, yah, jangan diam, ayo pergi, apakah kamu tidak ingin masuk, maka aku akan membawamu masuk sekarang. Di bawah bimbingan Fang Qian, Xiao Yan dan Murong Qianqian, di tengah tatapan iri di luar rumah lelang,
perlahan melewati kelompok pembangkit tenaga listrik setengah kaisar yang mengantri di sekitar mereka, dan datang ke pintu dengan santai. Pelayan Fang mendekati. Di depan gerbang batu, dua tentara berbaju hitam berjaga, membungkuk dengan hormat dan berteriak pada Fang Qian. Mendengarkan suara hormat ini, Fang Qian jelas memiliki status tinggi di hati orang-orang ini. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengaguminya secara diam-diam di dalam hatinya. Jika Fang Qian ini membuat orang-orang ini takut dengan kekuatannya, maka suara ini seharusnya terdengar sulit dan lemah, seperti batu yang dipukul tiba-tiba, tetapi pemandangan yang muncul di depan Xiao Yan saat ini sama sekali berbeda dari itu. Kedua tentara ini jelas mengungkapkan kekaguman mereka dari Fang Qian, yang juga menunjukkan bahwa Fang Qian meyakinkan orang lain dengan kebajikan, sehingga para prajurit ini benar-benar menghormatinya di dalam hati mereka. Orang yang bisa memenangkan orang dengan hati mereka, orang seperti ini sangat langka di benua yang kacau ini. Mendengar kata-kata hormat dari kedua prajurit itu, Fang Qian juga mengangguk kepada keduanya dengan senyum ramah di wajahnya, dan segera mengambil langkah lain, berniat membawa Xiao Yan dan keduanya ke rumah lelang. Namun, pada saat ini, pelayan Fang, kali ini, tidak seperti barusan, suaranya begitu sombong sehingga terdengar jelas bahwa pemilik suara itu sepertinya memiliki rasa ketidakadilan di hatinya. Wajah tua Fang Qian yang keriput tidak bisa menahan ekspresi keraguan, dan dia berbalik perlahan, melihat ke tempat asal suara itu dengan mata tuanya yang keruh. Steward Fang, sekelompok besar dari kami datang ke Yancheng 10 hari yang lalu untuk menanyakan tentang Yancheng, hanya untuk dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Hari ini, kami berlima berhasil tiba di Yancheng sebelum fajar. Kami menunggu dengan susah payah. Butuh waktu lama beberapa jam untuk menunggu sampai sekarang, tetapi anak ini baru saja di sini, mengapa dia harus memasuki rumah lelang sebelum kita? Melihat orang yang berbicara, Fang Qian mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut di wajah. Lamanya orang yang berbicara adalah yang pertama dalam antrean, seorang pria parubaya berjanggut. Auranya sangat kuat, bahkan dibandingkan dengan Su Songming yang diterbangkan oleh Xiao Yan 2 hari yang lalu, dia hanya lebih kuat dari yang lebih lemah. Jelas dia juga pembangkit tenaga listrik bintang 8 dan setengah kaisar, dan kekuatannya mungkin bahkan dalam pembangkit tenaga listrik bintang 8 dan setengah kaisar di antara mereka, itu pasti yang terbaik. Mendengarkan kata-katanya, sepertinya dia baru saja tiba di Yancheng hari ini, jadi tidak heran dia tidak tahu. Pada saat yang sama, lelaki besar itu juga memandang Xiao Yan. Dia secara alami dapat melihat bahwa pemuda berjubah hitam di depannya adalah setengah kaisar bintang 6. Mencapai level setengah kaisar bintang 6 di usia ini memang cukup untuk disebut monster, tetapi tidak cukup baginya untuk memiliki prioritas dalam melakukan apapun. Oleh karena itu, saat pria parubaya itu menatap Xiao Yan saat ini, ada juga sedikit permusuhan di matanya. Dahi sedikit tercengang di dalam hatinya, Xiao Yan hanya bisa tersenyum kecut pada dirinya sendiri. Tanpa diduga, bahkan hal sepele seperti itu bisa dibenci oleh orang lain. Pria besar ini jelas berada di peringkat pertama. Mengapa repot-repot melakukan ini? Hehe, tuan ini, lelaki tua ini juga bisa mengerti bahwa kamu sudah lama menunggu di sini, hanya untuk bisa mengikuti pelelangan secepat mungkin. Orang tua itu bisa mengerti apa yang kamu katakan, tapi selalu ada pengecualian untuk semuanya, dan beberapa orang selalu memiliki hak istimewa, dan ada alasan mengapa pria ini bisa memasuki rumah lelang sebelum kamu. Oleh karena itu, lelaki tua itu juga berharap tuan ini bisa mengerti. Jika Anda ingin bertanya dengan jelas, silakan tanyakan kepada orang-orang di belakang Anda. Sebagian besar orang di Yancheng pasti tahu alasannya. Setelah kata-kata Fang Qian jatuh, orang-orang di belakang mulai berbisik di antara mereka sendiri. Pada saat yang sama, ketika mereka melihat pria parubaya itu, ada ekspresi sombong dalam kemalangannya. Aku tidak peduli. Kami menunggu begitu lama, tapi anak ini masuk begitu kami bertemu. Tidak peduli apa, dia harus memberi kami penjelasan. Ekspresi wajahnya tegas, tetapi pria parubaya itu meraung dengan wajah keengganan yang keras kepala. Ketika pria parubaya mengatakan ini, ekspresi wajah tua Fang Qian tidak bisa membantu tetapi tenggelam sedikit. Dia pikir dia selalu mudah untuk berbicara. Tetapi masalah yang tidak masuk akal dari pria parubaya di depannya membuatnya merasa sedikit sengaja mencari masalah. Hehe, tidak apa-apa, saya ingin tahu, Pak, penjelasan seperti apa yang Anda ingin saya berikan kepada Anda. Tepat ketika Fang Qian hendak berbicara,
Xiaoyan melangkah maju perlahan, dan menatap pria parubaya itu dengan senyum di wajahnya. Ekspresi wajahnya tampak sangat lembut, seolah-olah dia juga orang yang pemarah, secara umum. Melihat ini, Fang Qian tidak bisa menahan sedikit cemberut. Dia tidak mengira Xiaoyan akan menjadi orang seperti ini. Meskipun Xiaoyan terlihat mudah didekati, dia jelas bukan pria yang bisa dibantai oleh orang lain. Pria kekar itu tampak tidak senang, dan melihat ke atas dan ke bawah pemuda kurus berjubah hitam di depannya. Matanya menoleh, dan dia mendengus dingin, menunjukkan ekspresi kejam di wajahnya yang berdaging, dan berkata dengan tajam. Aku tidak akan membandingkan diriku dengan semangat juang, untuk menyelamatkan diriku dari reputasi sebagai pengganggu besar. Bagaimana dengan ini? Selama kamu dapat memblokir pukulanku, aku akan berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi, atau yang lain, biarkan saja kami berlima bersaudara masuk dulu. Sambil mengatakan ini, lelaki besar itu mengacungkan jempol dan menunjuk dengan ganas ke 4 orang di belakangnya. Segera, 4 orang di belakangnya juga mengambil setengah langkah keluar, memperlihatkan wajah kasar. Tuan-tuan, hai, mendengar kata-kata pria besar itu, Fang Qian dan Murong Qian tidak bisa menahan nafas ke Xiaoyan pada saat yang sama, terutama Fang Qian, mau tidak mau ingin melangkah maju. Saya percaya bahwa selama dia maju, tidak peduli betapa enggannya orang-orang ini, dan tidak mau mengatakan sepatah kata pun. Namun, tepat ketika Fang Qian hendak melangkah maju, senyum tipis muncul di sudut mulut Xiaoyan, dan dia mengangkat tangannya dengan ringan, menghentikan gerakan keduanya di belakangnya. Melihat pria besar itu, dia tersenyum dan berkata, "Oke." Kata-kata sederhana membuat semua orang yang hadir tidak bisa membantu tertegun, pandangan semua orang tertuju pada Xiaoyan dan pria besar itu. Berdiri bersama, kedua orang ini seperti monyet kurus dan beruang raksasa, perbedaan di antara mereka terbukti dengan sendirinya, tetapi meskipun demikian, Xiaoyan benar-benar mematuhinya. Perlu diketahui bahwa meski dari segi fisik saja, pria besar ini 2 kali lebih besar dari Xiaoyan. Jika kedua orang ini bertemu, pemandangannya tidak akan terbayangkan oleh semua orang yang hadir. Tapi untuk ini, Xiaoyan perlahan menarik senyum yang tak bisa dijelaskan di sudut mulutnya, sedikit memiringkan kepalanya, menatap pria besar itu, mengangkat tangannya, mengaitkan jarinya ke pria besar itu, dan berkata sambil tersenyum. "Ayo." Saat kata-kata itu jatuh dari mulut Xiaoyan, kerumunan yang datang untuk menonton segera mulai berbisik, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas atas kesombongan dan keberanian Xiaoyan. Bahkan jika dia adalah seorang apoteker peringkat ketiga, karakternya terlalu merajalela, tanpa bantuan kekuatan jiwa dan semangat juang. Dengan tubuh kurus ini saja, dia ingin berhadapan langsung dengan pria kuat yang fisiknya jauh lebih unggul dari dirinya sendiri. Ini sama saja dengan mengirim ke kematian. Dibandingkan dengan desahan penyesalan di wajah semua orang, Fang Qian dan Murong Qian tampak jauh lebih tenang saat ini. Murong Qian tidak perlu banyak bicara, berdasarkan pemahamannya tentang Xiaoyan, yang terakhir jelas bukan orang yang akan bertindak atas kemauannya sendiri, tetapi dia harus yakin ketika dia bergerak karena Xiaoyan berani menghadapi pria besar ini sendirian saat ini, mungkin, dia harus memiliki kesabaran seperti itu. Adapun Fang Qian, meskipun dia juga merasa sedikit khawatir di dalam hatinya, dia juga percaya bahwa Xiaoyan, seorang apoteker tingkat ketiga, tidak akan melakukan tindakan seperti itu tanpa alasan. Ketika lelaki besar itu melihat Xiaoyan membuat gerakan provokatif seperti itu, ekspresi di matanya yang ganas tiba-tiba menjadi ganas, dan gelombang kemarahan juga secara spontan muncul dari lubuk hatinya. Dengan mendengus dingin, pria besar itu menembak Xiaoyan dengan mata marah. Sepasang telapak tangannya yang besar perlahan mengepal, kekuatan yang menakutkan menyebabkan kehampaan di sekitarnya bergetar. "Nak, kamu punya nyali. Biarkan aku menghabisimu dengan satu kepalan tangan. Agar kamu bisa tahu, mana yang lebih penting, bakat atau kekuatan." Setelah kata-kata itu jatuh, kepalan tangan lelaki besar itu bertabrakan dengan keras di depan dadanya, terdengar ledakan tumpul, yang membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat, tak tertahankan di telingaku. Melihat ini, mata Xiaoyan menyipit, tangan kirinya perlahan diturunkan ke belakang punggungnya, tangan kanannya diangkat, pergelangan tangannya diputar, dan telapak tangannya menghadap pria besar itu, dan dia berkata dengan suara terkonsentrasi. "Silahkan." Saat kata tolong jatuh, ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajah pria kekar itu, penghinaan Xiaoyan yang berulang kali benar-benar membuatnya merasa sangat marah. Tubuh kokoh itu tiba-tiba terguncang,
kepalan tangan kanan ditarik ke belakang pinggang, dan segera telapak kaki menginjak ubin lantai di bawah kaki, dan kekuatan mengerikan meledak dari bawah telapak kaki, bahkan jika tanah di bawah tubuhnya terguncang seketika, itu pecah menjadi tumpukan bubuk, dan pada saat yang sama, jejak kaki sedalam beberapa inci tertinggal di kaki lelaki besar itu. Segera setelah itu, tubuh pria besar itu seperti cangkang yang ditembakkan dari kamarnya, dengan kecepatan kilat, dan dengan kecepatan kilat, dia sudah tiba di depan Xiao Yan dalam sekejap mata, tubuhnya miring, dan segera dia meninjunya, meledak dengan ganas, langsung mengenai wajah Xiao Yan. Nak, ingat, ini adalah konsekuensi dari perawatanmu. Suara berat bergema seperti raungan binatang yang dalam, dan pada saat yang sama, Fang Qian di belakang Xiao Yan tidak dapat membantu memobilisasi semangat juang di tubuhnya. Memasuki rumah lelang sebagai apoteker peringkat ketiga Xiao Yan, perawatannya sepenuhnya pada tingkat tamu kehormatan, bahkan petarung terkuat pun tidak dapat dibandingkan dengannya. Jika orang seperti ini terluka di depan rumah lelangnya hari ini jadi, bukankah dia tidak punya kesempatan untuk berteman dengan rumah lelang Tianyun? Memikirkan hal ini, ekspresi wajah tua Fang Qian mau tidak mau berubah sedikit, dan dia merasa lebih kesal terhadap pria besar itu di dalam hatinya. Jika pria besar ini benar-benar berani menyakiti Xiao Yan hari ini, dia pasti akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu dan bunuh pria besar ini bunuh kelimanya. Inilah daya tarik apoteker tingkat ketiga. Namun, pada saat berikutnya, ketika semua orang yang hadir memandang Xiao Yan dengan penyesalan, dan ketika ekspresi wajah tua Fang Qian menjadi semakin dingin, sudut mulut Xiao Yan perlahan naik, menunjukkan sedikit tawa. Segera, telapak tangan yang terulur berbelok sedikit ke satu sisi, dan kebetulan menghalangi di depan tinju besar pria besar itu pada sudut yang tampak aneh. Melihat pemandangan ini, pria besar itu tidak bisa menahan pupilnya sedikit menyusut, tanpa diduga, bahkan pada titik ini, Xiao Yan mampu menahan serangannya. Namun, sudah terlambat, tinju raksasa pria besar itu telah mencapai wajah Xiao Yan, tapi jaraknya hanya 1 kaki, bahkan jika Xiao Yan menggunakan telapak tangannya untuk melindunginya, bagaimana dia bisa menahannya? Minum. Dengan mencibir di hatinya, ekspresi wajah pria besar itu menjadi lebih ganas pada saat ini, dan pada saat yang sama, kekuatan tinju raksasa yang dilemparkan ke Xiao Yan menjadi semakin menakutkan. Ledakan. Namun, momen berikutnya, setelah tinju raksasa pria besar itu dibanting dengan keras, pada akhirnya itu seperti menabrak tembok kota, tinju raksasa yang sangat kuat itu dengan mudah diangkat oleh telapak tangan putih yang terlihat seperti wanita, diblokir. Ini, pemandangan yang begitu lucu dan dramatis membuat ekspresi wajah orang-orang yang hadir langsung membeku. Pada saat ini, semua orang yang hadir seperti patung, dan tubuh mereka terpaku di tempat dalam keadaan linglung, wajah mereka penuh kejutan yang luar biasa. Adegan di depan mereka benar-benar membuat mereka merasa tidak bisa dipercaya, bahkan sampai tidak bisa dipercaya. Pukulan kuat dari pria besar ini begitu mudah diterima oleh Xiao Yan, dan, sambil memblokir pukulan pria besar itu, telapak tangannya tidak bergetar sedikit pun, ini juga menunjukkan bahwa pukulan pria besar itu tidak mungkin bergetar Xiao Yan sama sekali. Bagaimana itu bisa terjadi? Pria besar itu menatap tinjunya yang diblokir oleh Xiao Yan, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa pemuda berjubah hitam ini, yang tubuhnya setipis sedotan, dapat memiliki kekuatan fisik yang begitu mengerikan. Dia bisa yakin bahwa dalam konfrontasi barusan, Xiao Yan sama sekali tidak menggunakan sedikit pun dendam, yang dia andalkan hanyalah kekuatan fisiknya. Hehe, sepertinya yang mulia kalah. Senyum hangat dan tidak berbahaya muncul di wajah Qin Jun. Segera, telapak tangan Xiao Yan sedikit bergetar. Segera, kekuatan yang sangat menakutkan meletus dari telapak tangan Xiao Yan seperti naga yang pergi ke laut. Keluar, hanya tatap muka, dan besar pria itu diledakkan dengan telapak tangan. Diserang oleh jarak ini, ekspresi wajah lelaki besar itu tiba-tiba berubah dengan liar, dan tubuhnya yang kokoh mau tidak mau mundur ke belakang seperti beruang, setiap langkah yang diambilnya akan menyebabkan tanah di bawah kakinya runtuh. Baru setelah pria besar itu mundur puluhan langkah perlahan, dia menabrak kerumunan di belakangnya, menyebabkan kerumunan itu jatuh, dan pria besar itu berhenti pada saat ini. Pada saat ini, semua orang di dunia memandang Xiao Yan dengan ekspresi ngeri yang tiada taraf. Di luar rumah lelang, semua wajah pada saat ini memiliki kata yang tidak dapat dipercaya tertulis di wajah mereka, dan semua orang menunjukkan ekspresi terkejut dengan mulut terbuka. Mengenai pemandangan di depan mereka,
Semua orang di lapangan tidak menyangka spekulasi di hati mereka digulingkan oleh pemuda berjubah hitam di mata mereka. Dia terbatuk keras beberapa kali, dan setelah beberapa saat, lelaki besar itu naik dari tanah pada sore hari dengan dukungan beberapa orang di belakangnya. Segera, sepasang mata bulat besar menatap Xiao Yan seketika. Pada saat ini, tampilan asli penghinaan di mata lelaki besar itu sudah lama menghilang, dan yang tergantikan adalah keterkejutan dan kekaguman dari hati. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan fisik pemuda berjubah hitam yang tampak kurus di depannya ini akan sangat menakutkan. Pantas saja, dia diperlakukan seperti ini oleh Fang Qian. Kekuatan adik laki-laki itu luar biasa. Saya mengaguminya. Adapun apa yang baru saja terjadi, saya minta maaf kepada adik laki-laki itu. Saya harap Anda tidak mengingatnya. Berdiri, pria besar itu dengan hormat membungkuk kepada Xiao Yan. Ini adalah rasa hormat untuk pria yang kuat, dan pada saat yang sama, itu juga menunjukkan kekagumannya pada Xiao Yan. Meskipun konfrontasi barusan tergesa-gesa dan singkat, pria besar itu masih bisa melihat bahwa kekuatan Xiao Yan di depannya jelas jauh lebih unggul darinya. Meskipun kultivasi yang terakhir tampaknya hanya 6,5 kaisar, itu adalah tidak cukup untuk meringkas sepenuhnya kekuatan yang dia miliki. Poin ini telah terungkap dengan jelas dari konfrontasi antara keduanya barusan. Selain itu, menilai dari kekuatan yang meledak dari telapak tangan Xiao Yan barusan, Xiao Yan jelas memiliki beberapa keraguan saat dia menembak. Jika tidak, pria besar ini tidak akan terhempas begitu saja. Melihat pria besar itu menunjukkan sikap hormat terhadap Xiao Yan, 4 orang di belakang pria besar itu juga saling memandang dengan cemas, dan segera membungkuk ke Xiao Yan tanpa ragu. Dari sini juga terlihat bahwa hubungan antara kelima orang ini pasti sangat dekat. Jika tidak, karena tindakan pria besar ini saja, keempat orang di belakangnya tidak akan bereaksi pada saat yang bersamaan. Melihat 5 orang di depannya menunjukkan sikap hormat kepadanya, Xiao Yan mau tidak mau menunjukkan sentuhan keterkejutan di wajahnya, terutama 4 orang di belakang pria besar itu. Di benua yang kacau ini, ada saudara-saudara yang berbagi kekayaan, dan celakalah. Tapi itu memang sesuatu yang patut dikagumi. Hehe, kamu tidak harus sopan, aku hanya sudah lama tidak melatih ototku, jadi aku ingin mencobanya dengan teman ini. Maafkan aku jika ada yang terluka. Postur kelima orang itu juga membuat Xiao Yan merasa nyaman di dalam hatinya. Saat berbicara, dia mengelus lengan bajunya, dan kekuatan jiwa yang tak terlihat dan agung menyapu dengan cepat, dan segera, dengan lembut dia membantu kelima orang yang membungkuk itu. Ini adalah kekuatan jiwa. Tindakan Xiao Yan juga membuat hati kelima orang itu sedikit memadat. Kelima orang itu menundukkan kepala dan saling memandang, dan mereka semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Yang mengejutkan mereka bukanlah bahwa Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwa, tetapi kekuatan jiwa ini begitu kuat sehingga bahkan mereka merasakan penindasan yang tak terlihat darinya. Mungkinkah Yang Mulia adalah master formasi atau apoteker? Kelimanya berdiri tegak, dan pria besar di kepala memandang Xiao Yan dengan mata penuh keheranan, dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Kekuatan fisik Xiao Yan cukup untuk mengejutkan mereka, tetapi jika dia masih seorang apoteker atau master formasi yang kuat, maka dia benar-benar harus disebut kata melawan langit. Hehe, pria ini adalah seorang apoteker, dan dia juga seorang apoteker peringkat ketiga. Alasan mengapa dia bisa menghindari antrian sebenarnya karena dia diundang oleh beberapa pembangkit tenaga listrik Doudi yang sudah ada di rumah lelang saat ini. Tapi, hehe, pada saat ini, Fang Qian, yang pulih dari keterkejutannya, melangkah maju perlahan, dan menatap pria besar yang memimpin dengan senyuman di wajahnya. Senyuman muncul di mata tuanya yang mendung, jalan. Begitu Fang Qian mengatakan ini, tubuh kelima pria besar itu tiba-tiba bergetar hebat di tempatnya, dan rasa takut dengan cepat muncul di hati mereka, terutama pria besar di kepala, yang merasa sangat menyesal. Dia benar-benar menghentikan orang yang diundang oleh pembangkit tenaga Doudi, dan bahkan bertarung dengannya. Saat ini, beberapa pembangkit tenaga Doudi itu pasti sudah menyadari semua ini. Begitu mereka tidak puas dengannya, maka dia bukankah berbahaya dengan saudara-saudara di belakangnya. Berpikir untuk mengirim saudaranya ke dalam bahaya karena impulsifnya, lelaki besar itu merasakan luapan kesedihan di hatinya, seolah-olah kematian telah datang sebelum mereka, dan akhir mereka tidak lama lagi. Hehe, jangan khawatir, mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Itu hanya diskusi kecil, bukan apa-apa,
Dan, mungkin, mereka tidak hanya tidak akan puas denganmu sekarang, tetapi mereka akan sangat puas. Seolah-olah dia telah menebak apa yang dipikirkan lelaki besar itu, Xiao Yan tersenyum ringan. Di akhir kalimat, Xiao Yan berbalik lagi, dan menatap rumah lelang di depannya dengan mata gelap. Pada saat yang sama, di rumah lelang, di beberapa kotak terpisah, beberapa lelaki tua dengan nafas yang kuat mau tidak mau sedikit mengernyit. Bocah ini sepertinya bukan orang yang baik. Kekuatan fisik, ki pertempuran, dan alkimia adalah 3 area yang dapat dikembangkan sedemikian rupa pada saat yang sama. Siapa bocah ini? Di kamar pribadi yang agak redup dan sunyi, seorang lelaki tua berjubah hitam mengungkapkan sepasang mata tajam seperti bilah, dan cahaya tajam ada di kedalaman mata bayangannya. Dalam sekejap, lelaki tua itu menyipitkan matanya dan bergumam dengan suara rendah. Pada saat yang sama, di kotak lain, seorang pria parubaya mengenakan jubah brokat dan dengan wajah persegi menyipitkan matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Pria muda berjubah hitam, gadis muda, tampaknya orang yang menyakiti putraku adalah mereka berdua. Pria itu adalah Xiao Yan, untuk wanita itu, tidak masalah. Ada gumaman rendah di mulutnya, dan segera, pria parubaya itu mengangkat tangannya dengan ringan, dan mengaitkan jari-jarinya dengan santai. Saat berikutnya, kehampaan di sisi pria parubaya itu tiba-tiba berputar. Seorang pria berbaju hitam jubah yang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia membungkuk dan setengah berlutut di samping pria parubaya itu. Kepala keluarga, baiklah, pergi dan cari tahu, kapan kedua orang ini tiba di Yancheng, dan dari arah mana mereka masuk, biarkan aku mencari tahu dengan hati-hati, apakah itu? Di akhir percakapan, niat membunuh yang tak terbendung tiba-tiba muncul di sepasang mata perak pria parubaya itu, dan segera setelah itu, pria berjubah hitam di samping pria parubaya itu juga dengan hormat berteriak ya, lalu menghilang ke dalam kotak. Di luar, Xiao Yan perlahan menarik pandangannya, dengan santai melirik Murong Qian-Qian yang masih linglung di wajahnya yang cantik, melengkungkan bibirnya, dan berkata, "Sungguh mengejutkan, bukankah kamu terburu-buru untuk masuk, ayo pergi." Setelah kata-kata itu jatuh, gadis itu kembali sadar, dan mata Xiao Yan beralih ke Fang Qian lagi, tersenyum, dan berkata, "Kita perlu meminta Steward Fang untuk memimpin." "Hehe, silakan masuk, Pak." Mendengar ini, Fang Qian tidak sopan, dan memberi isyarat undangan kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk dan tersenyum, dan mereka bertiga perlahan menghilang ke dalam rumah lelang yang remang-remang di tengah mata kerumunan yang kagum dan iri di belakang mereka. Di dalam kotak dengan cahaya terang dan lembut, saat ini, Xiao Yan dan Murong Qian-Qian sedang duduk di dalamnya, sementara Fang Qian pergi dari sini dulu karena ada urusan. Di dalam kotak besar, hanya Xiao Yan dan Xiao Yan yang tersisa dalam sekejap mata. Kamar pribadinya sangat besar, cukup untuk menampung 20 atau 30 orang sekaligus tanpa terlalu ramai. Saat ini hanya Xiao Yan dan Xiao Yan yang tersisa di kamar pribadi, menjadi membosankan. Dengan tubuh lembut dan halus bersarang di kursi yang dilapisi bulu putih susu, Murong Qian-Qian tampak seperti kelinci yang kembali ke sarangnya saat ini, dengan wajah halus dan cantik menunjukkan ekspresi bosan. Sepasang mata jernih Meimo menatap lurus ke di seberang, di dinding yang gelap gulita, ada tirai tipis, yang memproyeksikan pemandangan di rumah lelang saat ini. Dengan masuknya orang terus-menerus, tangga batu yang awalnya kosong di lokasi lelang dengan cepat dipenuhi oleh kerumunan yang ramai, dan kebisingan menjadi lebih ribut di situs lelang berbentuk cincin ini, berubah menjadi suara berdengung, bergema tak henti-hentinya, orang tidak bisa membantu tetapi merasa tidak nyaman ketika mereka mendengarnya. "Hei, apakah bahan obat yang kamu sebutkan itu penting bagimu?" Sampai suatu saat, Murong Qian-Qian, yang penuh dengan kebosanan, mengalihkan pandangannya yang indah ke Xiao Yan, dan bertanya pada Xiao Yan dengan ekspresi bingung di wajahnya yang cantik. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan sedikit terkejut pada awalnya, lalu dia sedikit mengernyit, lalu mengangguk sedikit, dan berkata, "Itu benar, bunga berkobar, ini terkait dengan terobosanku pada Kaisar Dou." Di. Setelah kata-kata Xiao Yan jatuh, ekspresi wajah cantik Murong Qian-Qian tidak bisa membantu tetapi sedikit memadat, dan ekspresi terkejut muncul di kedalaman sepasang mata yang indah. Tapi kemudian, gadis itu mengerutkan kening lagi, mengangkat matanya yang indah, menatap Xiao Yan dengan curiga, dan bertanya lagi. "Kamu tidak berbohong padaku, tidakkah kamu berpikir bahwa aku tidak tahu bahwa aku bukan seorang apoteker?"
Pil kesengsaraan kaisar yang digunakan untuk menembus Kaisar Dou tidak memiliki bahan obat dari bunga berkobar. Ini seharusnya menjadi bahan obat yang digunakan dalam obat mujarab lain. Bar. Matanya membeku sedikit tak terlihat, Xiao Yan tidak berkomitmen tentang hal ini. Melihat bahwa Xiao Yan tidak menjawab, keraguan gadis itu menjadi semakin buruk, dan ketika dia ingin terus bertanya, di tirai tipis di seberang mereka berdua, kerumunan yang awalnya berisik telah menjadi tenang di beberapa titik. Pada saat yang sama, di atas platform batu di tengah seluruh rumah lelang, platform batu yang awalnya datar tiba-tiba bergetar hebat. Segera, di tengah platform batu, sebuah pilar kristal persegi muncul dari tengah platform batu, perlahan dinaikkan. Pada saat ini, mata semua orang di lapangan berkumpul bersama, dan mata semua orang menunjukkan sentuhan kegembiraan, karena mereka tahu bahwa pelelangan yang telah lama ditunggu akhirnya akan dimulai. Dentang, suara lonceng yang akrab terdengar di rumah lelang, dan segera, mata semua orang tertuju pada sumber suara. Pada saat yang sama, di atas platform batu, pilar kristal yang baru saja didirikan di samping, setelah kekosongan yang tak terlihat berputar untuk sesaat, sosok lelaki tua perlahan muncul di depan semua orang yang hadir. Di dalam kamar pribadi, Xiao Yan memandang lelaki tua yang muncul di tirai tipis, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit membeku di matanya yang gelap. Tanpa diduga, lelaki tua yang muncul di platform batu itu sebenarnya adalah Fang Qian. Hehe, tidak heran kamu berani melakukan lelang di lingkungan terbuka seperti itu. Item lelang dijaga secara pribadi oleh pembangkit tenaga listrik Doudi. Selama mereka bukan penjahat, saya khawatir tidak ada yang akan membuat masalah di pelelangan ini. Testut dalam hatinya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum ringan. Harus dikatakan bahwa bisa membiarkan pembangkit tenaga listrik Doudi keluar untuk menjadi tuan rumah pelelangan benar-benar sebuah kemewahan. Setidaknya, dari kultivasi Xiao Yan sampai sekarang, saat ini kemurahan hati, dia benar-benar belum pernah melihatnya seumur hidupnya. Tapi kemudian, tepat ketika semua orang mengira pelelangan akan segera dimulai, tiba-tiba terdengar dengungan di langit di atas rumah lelang. Segera, perisai energi emas yang berkilauan, seperti mangkuk terbalik, menyelimuti seluruh rumah lelang dari luar. Apakah ini formasi? Di dalam kamar pribadi, Murong Qian membuka matanya yang besar dan berair, dengan hati-hati mengukur perisai energi emas melalui tirai tipis di depannya. Jari gioknya dengan ringan menyentuh dagu yang cekatan dan lembut, dan ada sedikit keraguan pada kecantikannya, wajah. Ini formasi, dan jelas bukan formasi level rendah. Dengan benda ini, saya khawatir Doudi yang kuat ingin mematahkannya untuk sementara waktu, dan tidak akan ada kesulitan kecil. Dibandingkan dengan perempuan, Xiao Yan harus melihatnya lebih komprehensif. Begitu dia mengatakannya, dia memberikan gambaran umum tentang kehebatan perisai energi ini. Mendesis. Mendengar ini, ekspresi wajah cantik Murong Qian langsung berubah. Untuk dapat memblokir formasi pembangkit tenaga listrik Doudi, dibutuhkan beberapa level formasi untuk melakukannya. Di sampingnya, Xiao Yan, yang duduk di kursi, perlahan berdiri, dengan tatapan serius di matanya yang gelap. Untuk dapat melawan pembangkit tenaga Doudi, meskipun kualitas formasi ini adalah yang kedua, itu benar-benar kalah dengan formasi Orde Ketiga. Apalagi jika ditempatkan di formasi Orde Ketiga, itu benar-benar unggul. Namun, menurut ini menilai dari formasinya, tidak bisa dikatakan, ini masih formasi Orde 4. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, ekspresi wajah cantik Murong Qian di sampingnya tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut. Formasi urutan keempat adalah formasi menakutkan yang cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik Doudi takut. KKK. Tetapi ketika Xiao Yan dan Murong Qian sedang mendiskusikan perisai energi, ada perubahan lain di platform batu luar. Di tengah suara roda mekanis berderak, tanah di sekitar pilar kristal retak perlahan, dan segera, sebuah lorong melangkah jauh di bawah tanah muncul di mata banyak orang di rumah lelang. Sebuah tangga muncul, dan kemudian seorang lelaki tua berjubah emas keluar perlahan dengan senyum di wajahnya. Begitu lelaki tua itu muncul, tiba-tiba, aura agung yang sulit ditekan keluar dari tubuhnya. Di bawah aura ini, semua orang di rumah lelang mau tidak mau mengubah wajah mereka seketika. Orang-orang yang tadinya diam karena penampilan Fang Qian bahkan tidak berani menarik napas saat ini. Ini sangat kuat. Saya pikir orang ini harus menjadi presiden rumah lelang Tianyun, Dong Chuan. Penampilan lelaki tua itu membuat semua orang di tempat itu bermartabat,
dan pada saat yang sama, beberapa orang yang datang ke Yancheng untuk pertama kalinya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seruan dari lubuk hati mereka. Pada saat yang sama, wajah pembangkit tenaga listrik Dodi di beberapa kotak itu juga menunjukkan sedikit ketakutan, dan sepasang mata gelap menatap platform batu saat ini melalui tirai tipis orang tua yang muncul di internet. Jelas bahwa bahkan mereka tidak berani memiliki sedikit pun kecerobohan di hati mereka tentang Dong Chuan ini. Pada saat yang sama, Xiao Yan, yang juga berada di dalam kotak saat ini, memiliki ekspresi yang dalam dan bermartabat yang sama di wajahnya. Dengan kekuatan jiwa mengerikan Xiao Yan yang sebanding dengan alkemis tingkat ketiga, Xiao Yan bisa melihat melalui kultivasi Dong Chuan saat ia muncul di platform batu. Kekuatan Dong Chuan ini menakutkan. Sejak Xiao Yan datang ke wilayah barat, mengikuti penguasa dari 4 sekte utama, dia telah melihat pusat kekuatan Doudi terkuat, tingkat kaisar. Hehe, Pak Tua Dong Chuan, dibandingkan dengan banyak teman, dia juga mengenal saya. Hari ini adalah pelelangan yang diadakan oleh rumah lelang Yancheng Tianyun saya. Saya ingin berterima kasih atas dukungan Anda semua. Dong Chuan, yang keluar, perlahan melihat ke sekeliling, dan ketika pandangannya melewati tempat-tempat tertentu, dia berhenti sejenak, matanya yang tajam meluap dengan kecemerlangan, dan kemudian perlahan lewat. Dengan ini pada saat yang sama, tawa keras terdengar di telinga dari semua orang di tempat tersebut. Dong Chuan tertawa keras, yang juga menarik tawa dari beberapa kekuatan berbeda di dalam kotak itu. Meskipun banyak pembangkit tenaga Doudi di sini takut dengan kekuatan Dong Chuan, rumah lelang Tianyun dapat dianggap sebagai kekuatan kuno di Yancheng. Itu hanya berteman dengan semua pihak, dan banyak pembangkit tenaga Doudi yang hadir juga kurang lebih berteman dengannya. Mendengar tawa yang bergema, Dong Chuan pun tersenyum, dan langsung memalingkan matanya. Setelah melihat sekeliling, akhirnya dia menghentikan pandangannya pada sebuah kotak. Kotak ini persis kotak Xiao Yan dan Murong, kotak Qian-Qian. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari mata tajam Dong Chuan. Pandangannya tampak menembus dinding, dan melalui tirai cahaya, pandangannya tertuju pada Xiao Yan. Merasakan tatapan yang terakhir padanya, Xiao Yan tampaknya telah merasakannya. Sepasang mata hitam pekat perlahan terangkat, dan menatap Dong Chuan Yao Yao melalui tirai tipis di depannya. Segera, keduanya menunjukkan senyum ramah satu sama lain. Hehe, semua orang pasti menantikan rumah lelang ini, jadi aku tidak akan mengatakan omong kosong yang menyebalkan lagi. Sambil terkekeh, lelaki tua itu membelai janggutnya dengan satu tangan, dan melanjutkan dengan nada datar di bawah tatapan Wan Dao di sekitarnya. Namun, ada beberapa hal yang masih ingin saya ingatkan di sini. Saya percaya semua orang memahami aturan pelelangan. Jika ada oknum yang ingin membuat masalah di rumah lelang Tianyun saya, meskipun lelaki tua itu mengira dia selalu kamu berpikiran terbuka dan baik hati, tetapi kamu tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan pada hal semacam ini. Saat kata-kata Dong Chuan jatuh, aura tak terlihat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, menyapu seluruh bidang lelang seperti langit dan bumi. Dalam sekejap mata, semua orang di lapangan menjadi benar-benar diam. Bahkan beberapa orang dengan motif tersembunyi dengan cepat menahan pikiran mereka, dan pada saat yang sama, Doudi yang berada di dalam kotak yang kuat memiliki ekspresi berbeda pada ekspresi mereka, wajah. Meskipun kata-kata Dong Chuan terdengar seperti dia berbicara kepada semua orang yang hadir, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa di rumah lelang Tianyun, hanya mereka yang berani membuat masalah yang tersisa seperti mereka, para pejuang yang kuat, orang lain, bahkan 9 bintang dan setengah kaisar, tidak bisa membuat gelombang sama sekali. Kata-kata Dong Chuan ditujukan pada mereka. Tes-tes. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik Doudi, dengan sikap seperti itu. Setelah mendengar arti dari kata-kata itu, Xiao Yan diam-diam mendecakkan lidahnya di dalam hatinya, dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dengan pamor satu orang, ia mampu menakuti orang-orang kuat dari segala sisi. Doudi yang kuat benar-benar sakti. Hehe, selanjutnya, silakan nikmati pesta lelang yang dibawakan oleh Bank Lelang Tianyun saya. Melihat bahwa efek jera yang dia inginkan telah tercapai, Dong Chuan berkata dengan senyuman di wajahnya. Tatapan yang mendominasi dan agung di matanya beberapa saat yang lalu telah menghilang dalam sekejap, seolah-olah dari awal hingga akhir, semuanya tidak pernah terjadi. Setelah kata-kata itu jatuh, Dong Chuan melihat sekeliling tempat itu lagi, tersenyum dan menangkupkan tangannya ke lingkaran kotak, lalu mengangguk dan menatap Fang Qian di samping, lalu perlahan keluar dari tahap pelelangan. Dengan penarikan Dong Chuan,
Fang Qian mengambil alih kekuasaan lagi. Sepasang mata tua yang mendung perlahan menyapu penonton, dia tersenyum ringan, lalu menepuk kedua telapak tangannya yang kurus. Semua mata tertuju pada Fang Qian. Saat berikutnya, ketika Fang Qian menarik tangannya dan tepuk tangan jatuh, tanah di panggung pelelangan retak lagi, membentuk tangga berbentuk menara, dengan pilar kristal sebagai pusatnya, menjulur ke tanah. Segera setelah itu, seorang lelaki tua dengan rambut putih tetapi penuh energi berjalan perlahan dari tangga di bawah platform batu dengan senyuman di wajahnya. Di belakangnya, sekelompok pelayan yang berapi-api memegang piring perak, dengan langkah ringan, bergerak melintasi panggung seperti kupu-kupu, dan kemudian meletakkan piring perak dengan hormat di depan Fang Qian, di atas panggung batu kristal yang tingginya setengah orang. Hehe, selanjutnya adalah hidangan pembuka kami untuk pelelangan ini, sejumlah keterampilan bertarung meraba. Setelah semua pelayan pergi di bawah kepemimpinan lelaki tua itu, Fang Qian mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang hadir, sementara tawa perlahan turun dari mulutnya, dia perlahan-lahan menutupi topeng hitam di piring perak di depannya dengan telapak tangannya. Ambil kain. Saat terpal diambil, di dalam piring perak, benda yang bersinar redup muncul di mata semua orang. Hanya ketika cahaya berangsur-angsur meredup, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa item lelang pertama adalah sebuah gulungan, dan seperti yang dikatakan Fang Qian, itu adalah gulungan keterampilan meraba. Feng Yu mengacu pada orang-orang tingkat rendah, dan keterampilan bertarung meraba selalu relatif jarang. Meskipun tidak mudah untuk berlatih, itu dapat memainkan peran kejutan ketika bertarung dengan orang lain. Saya percaya bahwa semua orang di sini bukan orang biasa orang. Mereka juga harus tahu bahwa beberapa keterampilan meraba betapa sulitnya keterampilan bertarung untuk dihadapi. Petik 2. Fang Qian membelai janggut abu-abunya dengan ringan, dan dengan tangan lainnya melambaikan jubah lengannya dengan ringan. Dengan energi yang terampil, dia perlahan membuka gulungan di depan wajahnya dan di piring perak. Saat gulungan itu dibuka, cahaya perak melesat keluar seperti petir. Segera setelah itu, di atas gulungan itu memadat menjadi Phoenix Iblis putih perak setinggi hampir 10 kaki. Dengan teriakan biadab, pada saat yang sama, naga dan darah Phoenix di tubuh Xiao Yan mau tidak mau bergerak sedikit. Oh, benda ini sebenarnya mengandung aura dari Sky Demon dan Phoenix Clan. Merasakan gerakan abnormal dari darah naga dan Phoenix di tubuhnya, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut, tapi dia tidak pernah menduga bahwa volume keterampilan bertarung jari di depannya bisa berhubungan dengan Sky Demon dan Phoenix Clan. Tapi segera setelah itu, darah naga dan Phoenix di tubuh Xiao Yan tampak hidup, dan itu bergerak sedikit tak terkendali oleh Xiao Yan, dan paksaan tak terlihat menyapu tubuh Xiao Yan dalam sekejap. Di sisi lain, Phoenix Iblis putih perak yang muncul di depan lelaki tua itu dengan senyum di wajah Fang Qian tidak dapat menahan untuk menunjukkan ekspresi ketidakpedulian di matanya, dan segera terus berbicara perlahan. Hehe, misteri yang dirujuk Feng Yu adalah bahwa setelah berkultivasi hingga sukses besar, dia dapat menggunakan keterampilan bertarung ini untuk memadatkan hantu monster dan burung Phoenix. Meskipun itu bukan tubuh asli, kekuatannya tidak kalah. Apa Anda telah melihat saat ini tiba di sini? Engah. Kata-kata di mulut Fang Qian diam, tetapi dia melihat bahwa Phoenix Iblis putih perak yang baru saja memadat dan berubah menjadi penampakan Phoenix Iblis pada saat itu, berubah menjadi sepotong perak dalam sekejap, dengan kepulan. Bulu-bulu itu perlahan jatuh ke gulungan itu. Bulu. Munculnya adegan ini menyebabkan semua orang yang hadir terkejut sesaat, dan bahkan ekspresi wajah tua Fang Qian tidak bisa membantu tetapi menjadi tercengang saat ini. Apa yang terjadi di sini? Fang Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoyangkan alisnya dengan keras, dan bergumam dengan suara rendah penuh keheranan. Pada saat yang sama, di dalam kotak, ekspresi wajah tua Xiao Yan mau tidak mau menjadi sedikit malu. Pada saat yang sama, dia juga mengerti di dalam hatinya bahwa apa yang disebut jari bulu Phoenix hanyalah keterampilan bertarung yang dikembangkan dengan mengandalkan bulu monster Phoenix, tetapi situasi yang terjadi saat ini membuat Xiao Yan tidak dapat menahannya. Menggosok hidungnya, dia mengalihkan pandangannya, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan untuk sementara mengalihkan pandangannya ke tempat lain, di rumah lelang. Semua orang melihat untaian bulu di platform lelang di bawah dengan takjub. Beberapa saat yang lalu, benda ini meletus dengan kekuatan yang sangat kuat yang menggerakkan sebagian besar orang yang hadir, tetapi itu hanya beberapa saat yang lalu. Waktu bernapas, transformasi ini agak terlalu cepat. Ini, apa yang terjadi di sini?
Semua orang memandang Fang Qian pada tahap pelelangan di bawah dengan heran. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi curiga. Mungkinkah yang disebut harta karun, keterampilan bertarung tingkat manusia, terlihat seperti ini? Pada saat ini, bahkan banyak orang di tempat tersebut yang telah merencanakan untuk menjual pelelangan membuang muka dengan kesal. Pada saat yang sama, mereka memandang Fang Qian dengan curiga. Bahkan jika item lelang pertama palsu, maka semua orang yang hadir tidak dapat lagi yakin tentang item lelang berikutnya. Dong Chuan, yang berdiri di tepi venue, mau tidak mau sedikit mengernyit tentang perubahan di lapangan, merasa sedikit bermasalah di hatinya. Jika Feng Yu menunjukkan sesuatu, maka saya khawatir, ada tidak perlu melanjutkan lelang hari ini ke bawah. Satu kesalahan sudah cukup untuk membakar seluruh pelelangan mereka. Pada saat yang sama, di beberapa kotak itu, beberapa pembangkit tenaga Doudi juga menunjukkan berbagai mata, entah tersenyum, terkejut, atau curiga, membuat semua orang merasa tidak nyaman saat ini. Adapun Xiao Yan saat ini, dia dapat melihat situasi dunia luar dengan jelas melalui tirai tipis di depannya, termasuk Fang Qian, yang berdiri di panggung lelang dengan ekspresi takjub dan malu. Melihat suasana yang agak menindas di arena karena dia, Xiao Yan mau tidak mau merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, mengerutkan kening, dan dengan cepat memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Bagaimanapun, semua yang ada di depannya menjadi seperti ini karena dia, jika dia terus diam seperti ini, tidak peduli apakah orang lain mengetahuinya atau tidak, masalah ini pada akhirnya akan menjadi gumpalan di hati Xiao Yan. Jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini hari ini, saya khawatir itu bahkan dapat mempengaruhi kultivasi Xiao Yan di masa depan. Maaf, barusan, di saat menarik berikutnya, aku menggunakan kekuatan jiwaku untuk menyelidiki monster Phoenix itu, tapi aku tidak menyangka bahwa benda itu tidak tahan terhadap penyelidikan, jadi bahwa itu menjadi seperti ini. Jika Anda mengganggu semua orang, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati, ini masalah besar, saya bersedia melepaskan keterampilan bertarung ini. Tiba-tiba, suara memalukan tiba-tiba bergema di seluruh venue dan bergema di telinga semua orang di venue. Mendengar ini, ekspresi perbedaan tiba-tiba muncul di wajah semua orang melihat reputasinya, mereka hanya bisa melihat langit kosong di atas kepala mereka. Pada saat yang sama, Doudi di panggung lelang dan di beberapa kotak itu semua melihat ke kotak tempat Xiao Yan berada saat ini. Meskipun orang lain tidak dapat melihatnya, mereka tahu bahwa suara itu berasal dari sini. Mendengar kata-kata itu, wajah-wajah pembangkit tenaga Doudi di dalam kotak mau tidak mau terlihat curiga, dan segera mencibir lagi, dan terus diam. Adapun Fang Qian yang berada di platform batu saat ini, ada sedikit rasa terima kasih di mata tuannya yang keruh. Yang lain tidak tahu, tetapi sebagai manajer rumah lelang, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ada beberapa formasi khusus di sekitar tahap lelang, dan formasi ini dapat memblokir semua persepsi jiwa dari alkemis tingkat 4 dan di bawahnya. Sayangnya, meskipun Xiao Yan adalah apoteker tingkat ketiga, kekuatan jiwanya tidak cukup untuk melewati formasi, dan bahkan lebih tidak mungkin bagi mereka, yang merupakan pejuang yang kuat, untuk tidak menyadarinya. Qian tahu itu palsu begitu dia mendengarnya. Tetapi meskipun kata-kata itu salah, jika digunakan untuk membersihkan pengepungan, dalam situasi saat ini, itu tidak bisa lebih baik. Hehe, tidak heran, ternyata Tuan menggunakan kekuatan jiwa untuk menyelidikinya. Menghadapi kotak tempat Xiao Yan berada, Fang Qian mengetahuinya dengan baik, tetapi tersenyum penuh terima kasih. Begitu kata-kata Fang Qian keluar, semua orang yang hadir segera mengalihkan pandangan mereka ke kotak tempat Xiao Yan berada saat ini. Mata semua orang penuh keraguan, dan mereka juga sangat ingin tahu tentang Tuan di mata Fang Qian, kata-kata. Dan kemudian, saat berikutnya, ketika mata orang-orang yang hadir semua tertuju pada kotak tempat Xiao Yan berada, kekosongan di luar kotak tiba-tiba terdistorsi, dan segera setelah itu, seorang pria berbaju hitam pemuda berjubah perlahan muncul di pandangan semua orang. Wow, begitu mereka melihat Xiao Yan, semua orang di tempat tersebut menjadi gempar. Baru kemudian mereka menyadari bahwa di ruang lelang saat ini, Fang Qian adalah satu-satunya orang yang sangat dihormati oleh apoteker peringkat ketiga ini. Tetapi ketika semua orang kembali sadar dan mengingat apa yang dikatakan Xiao Yan barusan, murid-murid mereka yang seperti serigala menatap volume keterampilan bertarung pada pilar kristal di depan Fang Qian dalam sekejap. Anda tahu, keterampilan bertarung ini bahkan membuat apoteker tingkat ketiga tertarik.
Dari sudut pandang ini saja, sudah dapat membuktikan bahwa keterampilan bertarung ini tidak murah. Sekarang Xiao Yan menyerah atas inisiatifnya sendiri, bukan? Itu benar, itu membuat orang lain hadir lebih lengkap. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa jika mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan tadi disengaja, mereka tidak tahu ekspresi indah apa yang akan muncul di wajah mereka. Dalam sekejap mata, dia ditatap oleh begitu banyak orang dengan mata seperti itu dengan konsentrasi Fang Qian. Dia tidak bisa menahan cemberut untuk beberapa saat, dan kemudian dia melihat ke langit di langit lagi dengan mata bersyukur. Di atas, Xiao Yan yang sosoknya perlahan menghilang. Terima kasih. Di tepi panggung lelang, Dong Chuan juga menatap sosok Xiao Yan yang menghilang, dan diam-diam berterima kasih kepada Xiao Yan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, suasana yang telah dibungkam oleh kecelakaan barusan langsung dipatahkan oleh kata-kata Xiao Yan. Pada saat ini, semua orang di ruang lelang mengalihkan perhatian mereka ke Fang Qian. Fang Qian belum mengungkapkan harga cadangan, tetapi tepuk tangan di lapangan sudah naik turun. Adegan ini juga membuat wajah tua Fang Qian menunjukkan ekspresi keheranan lagi. Namun, dibandingkan sebelumnya, pada saat ini, ekspresi wajah Fang Qian tampak jauh lebih santai. Di dalam kamar pribadi, Xiao Yan melihat pemandangan yang terjadi di lapangan saat ini, dan emosi di hatinya berangsur-angsur menghilang. Sepertinya batu yang tersumbat di hatinya hancur berkeping-keping saat ini, dan dia tidak bisa bahkan bernapas, merasa jauh lebih halus. Hehe, semuanya, rumah lelang memiliki pesanan di rumah lelang. Tolong jangan bersemangat. Selanjutnya, barang lelang pertama kita akan secara resmi memulai lelang. Feng Yu menunjukkan bahwa untuk nilai keterampilan bertarung tingkat manusia, semua orang pasti baru saja melihatnya. Harga cadangan untuk pelelangan adalah 1,3 juta koin roh, dan setiap tawaran tidak boleh lebih rendah dari 50.000 koin roh. Itu topi dibatasi pada 1 juta koin spiritual. Jika ada yang menawar harga ini di muka, maka tidak peduli siapa yang menawar paling banyak nanti, jari bulu Phoenix ini akan menjadi miliknya, semuanya, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Beberapa kata, terbungkus dalam semangat juang Fang Qian yang disengaja, bergema seperti lonceng, bergema di telinga semua orang di lapangan, ditambah dengan nada suaranya yang cerdik, dan dengan sedikit trik, dia segera mengubah suasana di aula lelang. Dimobilisasi. Hehe, kalau begitu semuanya, tolong. Mengikuti kata-kata Fang Qian, saat berikutnya, di ruang lelang besar, suara penawaran satu demi satu segera bergema, seperti badai petir, menyebar ke seluruh ruang lelang. Dengan kehadiran Xiao Yan di depan keterampilan bertarung yang sudah berharga, dan hype Fang Qian saat ini, harga volume jari bulu Phoenix ini telah dinaikkan menjadi 3 juta roh hanya dalam waktu singkat tinggi, telah melebihi nilai aslinya. Namun, mengenai hal ini, Xiao Yan, yang berada di kamar pribadi, seperti orang luar yang cuek dengan urusan duniawi. Dia bersandar santai di belakang kursi, menyipitkan matanya sedikit, dan dengan adanya kamar pribadi, semua kebisingan di luar tidak ada suara yang bisa sampai ke telinga Xiao Yan. Di samping, Murong Qian sedikit mengernyit, melihat penampilan Xiao Yan yang tidak ada hubungannya dengan dia, sedikit keraguan muncul di matanya yang indah. Hei, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sangat tertarik dengan jumlah keterampilan bertarung itu, apakah kamu menyerah begitu saja? Mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut, lalu tidak bisa menahan tawa, menoleh sedikit, dan menatap Murong Qian dengan tercengang, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Segera menarik pandangannya, dan menutup matanya lagi. Berpartisipasi dalam pelelangan kali ini, Xiao Yan secara alami berharap bahwa dia dapat menemukan beberapa keterampilan bertarung yang dia puas di sini, tetapi Xiao Yan tidak tertarik dengan apa yang disebut jari bulu Phoenix di depannya. Itu hanya keterampilan bertarung. Apa katanya tadi hanya untuk menebus jejak permintaan maaf di hatinya. Xiao Yan hari ini tidak kekurangan keterampilan bertarung tingkat manusia, dan dia tidak peduli dengan keterampilan bertarung tingkat manusia tingkat rendah dengan penglihatan Xiao Yan saat ini, kecuali itu adalah keterampilan bertarung tingkat manusia tingkat tinggi, atau keterampilan bertarung tingkat spiritual satu tingkat yang lebih tinggi, keterampilan bertarung biasa, tidak bisa lagi membuat jantung Xiao Yan berdebar. Lagi pula, dia saat ini bukanlah anak malang yang baru saja datang ke benua Yuanwu saat itu, dengan kekayaan yang dimilikinya, cukup untuk menggerakkan bahkan Doudi yang terkuat sekalipun. Bersandar dengan lembut di sandaran kursi di belakangnya,
Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Dia tahu bahwa pelelangan baru saja dimulai, dan hal-hal baik yang sebenarnya masih akan datang. Hal-hal yang muncul sekarang mungkin masih memiliki banyak minat pada pembangkit tenaga setengah kaisar biasa yang hadir, tetapi di mata para tamu terhormat yang duduk di depan tribun, mereka tidak layak disebut membangkitkan minat sedikit pun dalam hal ini, dan mereka bahkan tidak memiliki niat untuk melihatnya. Titik ini bisa dilihat dari jari Feng Yu. Meskipun semua orang di atas panggung telah menaikkan harga mereka dengan liar, hanya dalam beberapa saat, harga jari Feng Yu telah meroket dari 1,3 juta koin roh awal menjadi 5 juta koin roh saat ini. Dari tribun tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan ringan mengetuk sandaran tangan dengan jarinya, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dengan ringan saat dia mendengar suara yang datang dari tirai tipis. Nilai jari Feng Yu ini jauh lebih kecil dari itu, tetapi setelah kemunculannya dan kesombongan Fang Qian, putaran pertama pelelangan berlangsung selama hampir setengah jam, dan pada akhirnya, bulu Phoenix ini dibeli oleh seorang lelaki tua berpakaian bagus di harga tinggi 17,6 juta koin roh. Dengan senyum di wajahnya, Fang Qian meneriakkan harga terakhir, dan Fang Qian tersenyum dan menatap lelaki tua itu 7.600.000 koin roh, yang lebih tinggi dari harga perkiraan mereka di muka. Lebih dari 2 juta roh koin dikeluarkan, dan semua ini, meskipun ada banyak hubungan yang digembar-gemborkan Fang Qian, tetapi dia juga tahu, saya khawatir hal yang paling disyukuri seharusnya pada saat ini, ketika dia dengan mengantuk meringkuk di kursi Xiaoyan. Jika bukan karena dia, apoteker tingkat ketiga, belum lagi jari Feng Yu bisa dijual dengan harga setinggi itu, bahkan mungkin menjadi masalah apakah bisa dijual. Setelah awal yang baik pertama ini, suasana di rumah lelang benar-benar tersulut. Semua orang berteriak kegirangan, dan Fang Qian memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang saat setrika masih panas dan mengeluarkan 5 lelang satu demi satu. 6 item lelang. Dan barang-barang lelang ini, dengan mengandalkan beberapa karakteristik dan keunggulannya sendiri, telah menarik perhatian banyak orang, ditambah dengan hasutan dan pujian Fang Qian, barang-barang lelang berikutnya juga menerima harga sempurna yang lebih dari yang diharapkan. Tampaknya kali ini rumah lelang Yancheng Tianyun dapat menghasilkan banyak uang melalui lelang ini. Namun, harus dikatakan bahwa keberhasilan lelang rumah lelang Yancheng Tianyun kali ini bukanlah kebetulan, juga bukan hanya karena hubungan antara Xiaoyan dan pembangkit tenaga listrik Doudi itu, karena barang yang dilelang di lelang ini tinggi kualitas. Belum lagi yang lain, tetapi dari sudut pandang Xiaoyan, dia dapat melihat begitu banyak hal di pelelangan ini, bahkan keterampilan bertarung tingkat manusia, hanyalah hal-hal dengan kualitas paling rendah, dan beberapa di antaranya bahkan lebih buruk daripada yang lain. Bahkan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk dipindahkan, tetapi dia juga tahu bahwa dia hanya bengkak untuk membuat dirinya gemuk, dan dia hanya bisa melihat banyak hal, kecuali dia tidak menginginkan bunga yang menyala-nyala. Dan setelah beberapa putaran pelelangan, Xiaoyan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Setelah kompetisi yang paling sederhana dan berat, Xiaoyan berhasil memenangkan beberapa jenis koin waktu alkimia dengan menggunakan satu-satunya koin spiritualnya. Bahan obat yang dibutuhkan membuat Xiaoyan merasa perjalanannya bermanfaat. Seiring berjalannya waktu, para kaisar yang bertarung di dalam kotak juga memulai kompetisi penawaran mereka, dan dengan partisipasi mereka, suasana dalam pelelangan menjadi semakin panas. Harga tinggi pembangkit tenaga listrik Doudi berkali-kali, koin roh bahkan telah menembus hingga hampir 10 juta, tetapi mendengarkan angka-angka yang menakutkan itu, Xiaoyan, yang tahu bahwa dia pemalu saat ini, hanya bisa memukul, dalam bahasa hatinya. Kadang-kadang ketika panas, meskipun Xiaoyan mau tidak mau ingin bersaing dengan harga tinggi, tetapi ketika dia memikirkan tujuan utama berpartisipasi dalam pelelangan kali ini, dia tidak punya pilihan selain menarik tubuhnya yang baru saja berdiri, naik lagi di kursi. Secara alami, tidak ada yang dapat mengganggu persaingan antara pembangkit tenaga Doudi. Tanpa pesaing, persaingan antara beberapa pembangkit tenaga Doudi menjadi sangat mudah. Tak henti-hentinya, rasa saling mencintai bahkan lebih sehingga tidak ada yang menyerah pada yang lain, seolah-olah mereka tidak akan pernah menyerah sampai mereka mengalahkan satu sama lain. Akhirnya, setelah beberapa jam suasana yang agak canggung ini, Fang Qian di panggung pelelangan akhirnya mengeluarkan barang lelang baru lagi. Hehe, karena barang lelang semacam ini cukup istimewa, mungkin hanya sebagian kecil dari semua orang yang hadir yang akan menawar, jadi harganya relatif rendah dibandingkan barang sebelumnya. Adapun barang apa ini, saya tidak akan memperkenalkan terlalu banyak.
Semua orang bisa melihatnya sekilas. Pada saat yang sama ketika suara itu jatuh, Fang Qian melepas kain yang menutupi piring perak di depannya dengan satu tangan, dan segera, sebuah obat perlahan menggeliat seperti nyala api, dan muncul di mata semua orang. Pada saat ini, Xiao Yan, yang berada di kamar pribadi, juga tiba-tiba berdiri dari kursi yang telah diturunkannya, menatap piring perak dengan sepasang pupil gelap yang bersinar terang, seperti bola bahan obat yang mirip api. Mereka, ada kegembiraan yang tak terkendali. Bunga berkobar. Bunga berkobar. Menatap pemandangan yang ditampilkan di tirai cahaya saat ini, sebuah kelopak berwarna merah tua, perlahan muncul di depan mata semua orang seperti bola api, dan rimpang hijau zamrud seperti kuncup baru yang memancarkan cahaya berharga yang bersinar. Ketika bunga itu terpapar ke udara, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu antara langit dan bumi telah meningkat secara signifikan seiring dengan kemunculan bunga tersebut. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang di tribun, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik Dodi di dalam kotak pun tidak bisa menahan perasaan heran ketika mereka melihat bunga itu. Mampu menyebabkan perubahan di dunia, bunga ini tidak biasa. Bunga berkobar, mengandung kekuatan atribut api yang sangat mendominasi. Benda ini adalah sesuatu yang orang biasa bahkan tidak bisa sentuh. Tanpa diduga, berita yang keluar sebelum pelelangan ternyata benar. Di pelelangan ini, adalah mungkin untuk melihat tuh keajaiban langit dan bumi. Di antara kaisar setengah yang kuat, tentu saja ada banyak orang yang berpengetahuan luas. Pertama kali mereka melihat bunga yang menyala-nyala, seseorang sudah mengenalinya. Segera, ada kerusuhan lain di panggung pelelangan berdiri. Meskipun sebagian besar orang di sini belum pernah melihat bunga berkobar dengan mata kepala sendiri, mereka sangat akrab dengan nama yang terakhir. Bahan obat semacam ini sangat langka, dan di antara semua bahan obat atribut api, dapat dimasukkan dalam peringkat teratas, dalam pemurnian banyak tanaman obat tingkat tinggi. Bunga yang menyala juga digunakan sebagai bahan obat utama, jadi, nilai awal menjadi tak ternilai. Namun, itu adalah bahan obat yang sangat berharga yang telah muncul di depan mata semua orang. Siapa yang mau melewatkan kesempatan seperti itu? Hehe, sepertinya kalian semua tahu bunga ini. Ya, bunga ini adalah bunga yang menyala-nyala. Saya tidak akan berbicara tentang khasiat obatnya untuk saat ini. Semua orang di sini pasti tahu sesuatu tentangnya, jadi mari kita lanjutkan. Turun, jangan bicara omong kosong, semuanya siapkan modalmu dulu. Di panggung pelelangan, Fang Qian memandangi orang-orang di sekitar tribun dengan senyum di wajahnya, membelai janggutnya dengan ringan dengan telapak tangannya yang layu, dan kemudian melanjutkan berkata. Karena kekhususan dari bunga yang berkobar, pemiliknya tidak berniat untuk menggunakan koin roh untuk dilelang, tetapi berharap untuk menukarnya dengan barang dengan nilai yang sama. Oleh karena itu, setiap orang yang hadir jika seseorang ingin menukarnya, mereka juga berharap untuk menawarkan barang yang setara, dan tentu saja, nilainya akan dinilai secara pribadi oleh orang tua itu. Matanya yang dalam perlahan menyapu penonton, dan saat kata-kata Fang Qian jatuh, kerumunan penonton yang ribut segera menjadi lebih tenang. Tak perlu dikatakan, nilai bunga yang menyala-nyala. Meskipun ada banyak hal yang sebanding dengannya di dunia, mereka pasti tidak sebanyak itu. Setidaknya, di tangan semua orang yang hadir, tidak ada yang bisa digunakan untuk bertukar kembang api. Haha, dengan tawa kering, Fang Qian segera mengalihkan pandangannya ke kotak di atas platform tinggi saat ini, mungkin hanya orang di sana yang bisa menurunkannya. Semuanya, bunga api ini berumur lebih dari 1000 tahun, dan khasiat obatnya bisa disebut yang terbaik di antara yang terbaik. Jika digunakan untuk memurnikan pil obat, maka pil obat yang dimurnikan harus dimurnikan. Sifat obatnya juga akan menjadi sangat ditingkatkan. Di antara kalian semua di sini, ada juga beberapa alkemis. Bunga berapi-api ini sangat cocok untuk semua alkemis. Lagi pula, hal pertama yang menilai apakah pil itu baik atau tidak adalah bahan obat yang digunakan untuk memurnikan ramuan. Ini intinya, saya rasa saya tidak perlu banyak bicara, semua apoteker juga bisa memahaminya. Pada saat yang sama ketika kata-kata Fang Qian jatuh, sepasang mata tua yang mendung perlahan-lahan mengamati beberapa orang di tribun, dan senyuman ada di wajah tua itu. Mereka yang diawasi olehnya semuanya adalah apoteker, terlebih lagi, bahkan ada beberapa apoteker tingkat 2, pada saat yang sama, bahkan Su Songming, yang berkonflik dengan Xiao Yan 2 hari lalu, juga rasio. Hehe, semuanya, tolong. Perlahan mundur setengah langkah ke samping,
Fang Qian mengangkat tangannya dengan senyum di wajahnya, mengarahkan telapak tangannya secara miring ke bunga-bunga menyala yang diletakkan di piring perak, matanya menyapu penonton lagi, dan dia tertawa. Tapi ketika kata-kata Fang Qian jatuh, semua orang di bidang lelang secara bertahap menjadi diam, hanya sejumlah kecil orang yang akan mengarahkan pandangan serakah mereka pada bunga yang menyala-nyala. Dalam hal ini, Fang Qian pada tahap pelelangan tidak terkejut. Lagi pula, dibandingkan dengan seni bela diri dan keterampilan bertarung biasa, daya tarik bahan obat hanya untuk apoteker. Sedangkan untuk orang biasa, tidak begitu menarik. Dingin. Aku bersedia memberimu 3 pil lapis kedua dengan imbalan bunga yang menyala-nyala. Setelah hening sejenak di arena, akhirnya, di atas tribun, seorang lelaki tua berjubah abu-abu perlahan bangkit dari tempat duduknya, suaranya yang tua dan serak bergema di seluruh aula lelang. Di tengah-tengah ini, mata semua orang tidak mau lihat pria tua berjubah abu-abu saat ini. Saya bersedia menawarkan 4 pil obat kekaisaran. Huff, kamu hanya bisa melepaskan bahan obat berkualitas tinggi seperti itu. Benar-benar memalukan. Aku bersedia memberikan 7 pil kelas kekaisaran. Bunga yang menyala-nyala hari ini pasti akan jatuh ke tangan lelaki tua ini. 8 potong. Segera setelah itu, ada teriakan lain, tidak mau kalah, dan setelah itu, teriakan berturut-turut, satu demi satu, bergema dengan cepat dan terus-menerus di rumah lelang seperti peluru meriam. Hanya dalam waktu singkat, harga bunga yang berkobar tiba-tiba naik dari 8 pil tingkat kekaisaran ke tingkat yang menakutkan dari 13 pil tingkat kekaisaran. Mendengar teriakan tawaran berdering satu demi satu di lapangan, semua orang di atas panggung tidak bisa menahan rasa takjub. 13 pil kekaisaran, jika dilelang, nilainya akan jauh melebihi puluhan juta koin spiritual. Namun, meski begitu, jumlah orang yang meminta pelelangan di lapangan semakin meningkat, dan pada saat yang sama, harga bunga berkobar juga meningkat pesat. Huff, 20 pil tingkat kaisar. Bunga yang menyala-nyala ini, lelaki tua itu pasti akan mendapatkannya, biarkan aku melihat siapa yang berani bertarung dengan lelaki tua itu. Namun, sampai saat tertentu, Su Songming, yang duduk dengan tenang di kursi tamu di depan tribun, menamparkan sandaran tangan dengan telapak tangannya yang layu, dan pada saat yang sama kursi di bawahnya meledak, seluruh tubuhnya juga seketika berdiri, sepasang mata tajam perlahan menyapu penonton dengan tatapan garang, dan semua orang yang memandangnya buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Sebagian besar orang yang hadir pernah mendengar nama Su Songming, jadi tentu saja mereka tidak asing dengannya, belum lagi dia juga anggota aliansi alkemis, dan ada banyak orang yang mengenalnya. Pada saat ini, ketika Su Songming maju, sebagian besar alkemis yang hadir mau tidak mau harus menutup mulut. Meskipun ada beberapa apoteker tingkat 2 di lapangan, mereka masih kalah dengan Su Songming. Lagi pula, Su Songming akan menerobos apoteker tingkat ketiga. Berita itu sudah tersebar sejak 2 hari yang lalu. Di seluruh Yancheng, setiap orang yang telah melakukan kontak mata dengannya saat ini sangat iri padanya. Jika tidak, bagaimana mereka bisa melepaskan bunga yang menyala-nyala ini dengan begitu mudah? Su Songming, ini rumah lelang Tianyunku, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk melakukan ini? Fang Qian juga mendengar tentang fakta bahwa yang pertama akan menerobos ke alkemis tingkat ketiga, tetapi masih ada sedikit kesopanan dalam kata-katanya. Apoteker tingkat ketiga ditakuti oleh orang lain, tetapi dia tidak takut. Adapun aliansi apoteker, dia bahkan lebih tak kenal takut di rumah lelang Tianyun. Secara alami, tidak ada banyak kesopanan dalam kata-katanya. Haha, Steward Fang, ini hanya kompetisi biasa, dan itu tidak berarti menduduki dengan paksa. Tentu saja, jika ada teman yang hadir ingin melanjutkan, maka naikkan saja harganya, tapi saya yakin para alkemis hadir. Teman saya, seharusnya tidak lebih dari 20 pil kekaisaran ini. Mendengar ini, Su Songming tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sudah mengharapkannya sejak lama. Begitu dia mengatakannya, sebagian besar apoteker yang hadir menundukkan kepala tanpa daya, meskipun beberapa dari mereka ingin bersaing dengannya, tetapi ketika dia memikirkan latar belakang yang terakhir, dia harus menghela nafas dan memalingkan muka. Melihat ini, ekspresi wajah tua Su Songming menjadi semakin gila. Dia menatap Fang Qian dengan seringai di wajahnya, dan tertawa keras. Bagaimana? Fang Guanxi juga melihatnya. Semua orang yang hadir, sepertinya tidak ada yang bisa menawarkan harga yang lebih tinggi dari yang berikutnya. Tentu saja,
Jika seseorang dapat menawarkan harga yang lebih tinggi dari yang berikutnya tidak akan mengatakannya, apapun. Segera putar kepalamu dan pergi. Begitu Su Songming mengatakan ini, Fang Qian menyipitkan mata lamanya, tersenyum dingin, perlahan mengangkat mata tuanya yang keruh, dan melihat ke kotak tempat Xiao Yan berada, mencadangkan, sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Pada saat yang sama, Su Songming juga tampaknya telah menemukan niat Fang Qian, dan ekspresinya segera berubah sedikit, dan dia dengan cepat melihat ke kotak tempat Xiao Yan berada, berteriak dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang salah. Jika Xiao Yan benar-benar muncul, maka aku khawatir bunga berkobar hari ini akan sangat merindukannya. Memikirkan hal ini, Su Songming tidak dapat menahan perasaan kebencian, tetapi pada saat ini, sosok Xiao Yan perlahan muncul di luar kotak lagi. Melihat ini, wajah lama Fang Qian tiba-tiba berubah menjadi kejutan sejak Xiao Yan maju, Su Songming mungkin harus kembali dengan penyesalan. Untuk bocah lelaki tua ini, Fang Qian tidak memiliki pendapat yang baik tentang dia. Fang Qian secara alami tidak senang dengan apa yang dia lakukan di wilayahnya sendiri sekarang. Saatnya untuk menyerang. Melihat Xiao Yan maju ke depan, ekspresi Su Songming di tribun di bawah tidak bisa membantu tetapi dengan cepat menjadi suram. Bajingan, mungkinkah anak ini akan merusak perbuatan baik orang tua itu? Namun, tepat ketika Fang Qian sangat terkejut, ketika Su Songming mengutuk Xiao Yan dengan wajah muram, Xiao Yan dalam kehampaan menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan matanya menyapu Fang Qian dan Fang Qian di bawah Su Songming. Kilatan cahaya di kedalaman matanya cepat berlalu, dan kemudian dia menghela nafas lagi, menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya. Maaf, 20 pil kekaisaran, aku tidak punya. Tidak. Begitu Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, para penonton terdiam sesaat. Pada saat ini, bahkan Fang Qian di platform lelang di bawah, dan Su Songming, yang berdiri di mimbar, tidak dapat menahan sedikit gemetar, ekspresi wajah lama keduanya membeku seketika pada saat ini. Tidak peduli apa, kedua orang ini tidak pernah menyangka Xiao Yan akan mengatakan kata-kata yang mengejutkan penonton, ekspresi wajah saat ini juga sangat mengasyikkan. Kata-kata yang dikatakan Xiao Yan saat ini bisa dikatakan sebagai lelucon dingin paling konyol yang pernah didengar orang-orang yang hadir. Apoteker lapis ketiga yang bermartabat memiliki pil lebih sedikit daripada apoteker lapis kedua, jika hal semacam ini keluar, itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, saya tertegun sejenak, dan tiba-tiba terdengar tawa yang mengejutkan di tribun. Jangan terlalu banyak berpikir, saat ini, satu-satunya orang yang bisa tertawa terbahak-bahak mungkin adalah Su Songming Lon. Huff, sepertinya bunga yang menyala-nyala ini, lelaki tua itu pasti akan mendapatkannya. Karena tidak ada yang meminta harga pada lelaki tua itu, maka tolong biarkan pelayan Fang membuat keputusan akhir. Su Songming mengangkat matanya untuk melihat Xiao Yan di atas langit dengan seringai di wajahnya, tanpa diduga, kekhawatiran di hatinya ternyata tidak berdasar. Fang Qian sepertinya belum pernah mendengar cibiran Su Songming. Pada saat ini, dia menatap Xiao Yan dengan sepasang mata tua yang mendung. Dia tidak bisa mempercayainya. Sebagai alkemis tingkat ketiga, Xiao Yan akan kalah begitu mudah untuk seseorang seperti Su Songming. Tapi sayang sekali Xiao Yan di langit mengerutkan kening dari awal sampai akhir, dan ekspresi wajahnya tidak pernah rileks sama sekali. Dia tampak tidak berdaya dan cemas, tetapi dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Namun pada akhirnya, Xiao Yan masih gagal memberikan jawaban, yang membuat Fang Qian pada tahap pelelangan di bawah merasa sedikit kecewa. Bahkan orang-orang di atas tribun mau tidak mau memberikan sedikit kekecewaan pada Xiao Yan. Dengan desahan tak berdaya di dalam hatinya, Fang Qian tidak punya pilihan selain mengalihkan pandangannya ke Su Songming dengan hati penuh kekecewaan. Tak berdaya, aturan dalam pelelangan adalah seperti ini. Tidak peduli siapa tamunya, selama dia memiliki kemampuan untuk memenangkan barang lelang, maka barang lelang tersebut akan menjadi miliknya. Aturan ini, bahkan jika Fang Qian adalah pembangkit tenaga listrik Doudi, tidak dapat diubah. Ekspresi wajah tua itu berangsur-angsur menjadi suram, dan tidak lama kemudian Fang Qian mengangkat matanya untuk melihat ke arah Su Songming lagi, berhenti untuk waktu yang lama, dan kemudian berbicara perlahan kata demi kata, setiap kata terdengar seperti seolah-olah terjepit di antara celah di antara gigi, dan nadanya tumpul. Su Songming menawar 20 buah ramuan obat kekaisaran dengan imbalan bunga yang menyala-nyala. Apakah ada orang di sini yang mau menawarkan harga yang lebih tinggi?
Su Songming memiliki ekspresi kemenangan di wajahnya, dan seringai seperti pisau meringkuk di bibirnya yang tipis. Kebencian yang terakumulasi karena Xiao Yan 2 hari yang lalu sepertinya menghilang pada saat ini. Benar saja, tidak. Suara rendah hampir tak terdengar, dan suasana di rumah lelang juga menjadi menindas, seolah awan gelap tebal menutupi kepala semua orang. Namun, saat berikutnya, tepat ketika Fang Qian hendak berbicara lagi dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, Xiao Yan, yang berada di atas langit, perlahan mengangkat kepalanya, sudut mulutnya perlahan terangkat, senyum lucu muncul, dan sepasang mata hitam pekat menatap Fang Qian di platform lelang di bawah. Pada saat yang sama, yang terakhir tampaknya telah merasakan sesuatu, mengangkat alisnya yang keriput dengan ganas, mengangkat mata tuanya yang keruh seketika, dan menatap Xiao Yan seketika seperti pedang. Melihat senyum di sudut mulut Xiao Yan, wajah tua Fang Qian tertegun sejenak, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresi suram di wajah lamanya menghilang dalam sekejap, dan yang berubah menjadi kejutan warna. Anak baik, aku benar-benar membuat lelaki tua ini khawatir tanpa alasan. Sambil memarahi Xiao Yan dengan senyuman di hatinya, Fang Qian menunjukkan senyum terkejut di wajah lamanya. Pada saat yang sama, Su Songming dan yang lainnya di tribun segera menatap Xiao Yan karena perubahan ekspresi wajah lama Fang Qian. Ketika semua orang melihat senyum ditarik dari sudut mulut Xiao Yan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk sesaat tercengang, dan segera setelah itu, mereka mengalihkan pandangan menyedihkan mereka ke Su Songming di depan tribun. Melihat penampilan Xiao Yan, jelas bahwa apa yang dia katakan sebelumnya tidak dapat dipercaya sepenuhnya karena ini masalahnya. Sekarang Su Songming benar-benar akan terbalik di selokan. Nak, mainkan trik, jika kamu tidak bisa mendapatkan ramuannya, jangan coba-coba bersaing dengan lelaki tua itu untuk mendapatkan bunga yang menyala-nyala ini. Melihat ekspresi percaya diri di wajah Xiao Yan, Su Songming tiba-tiba terkejut, tubuhnya yang berdiri di tempat tidak bisa menahan gemetar, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk berteriak pada Xiao Yan. Dia tidak mempercayainya, Xiao Yan di depannya tidak bisa menemukan pil kelas kekaisaran, jadi mengapa dia ingin bertarung dengannya, kecuali apa yang dikatakan Xiao Yan sebelumnya tidak masuk akal, dan itu hanyalah sebuah berbohong untuk menipu semua orang yang hadir. Hehe, kamu benar, aku benar-benar tidak bisa menemukan pil. Namun, kata-kata Xiao Yan selanjutnya mengejutkan semua orang yang hadir sekali lagi karena tidak ada pil, bagaimana Xiao Yan bisa bersaing dengan Su Songming. Hahaha. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Su Songming tidak bisa menahan tawa lagi, sementara Fang Qian di panggung lelang menatap Xiao Yan dengan mata tua yang kosong, dan matanya bersinar terang, seolah-olah dia sudah menebak apa. Bolehkah saya bertanya kepada Steward Fang Qian, bisakah bunga yang menyala ini hanya ditukar dengan pil? Xiao Yan tersenyum, mengabaikan Su Songming, tetapi menatap Fang Qian, tersenyum dan bertanya. Hehe, tentu saja tidak. Orang tua itu sudah mengatakan bahwa selama kamu bisa menawarkan sesuatu dengan nilai yang sama, kamu bisa menggunakannya untuk melelang bunga yang berkobar ini. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh mereka berdua, mata Su Songming tiba-tiba membeku, dan pada saat yang sama, semua orang di atas panggung sepertinya telah mendengar sesuatu dari kata-kata Xiao Yan, dan mata mereka tiba-tiba mengungkapkan sentuhan keingintahuan mungkinkah ini. Pria muda berjubah hitam di depannya benar-benar dapat menemukan sesuatu yang bernilai sama dengan bunga yang berkobar. Di tengah tatapan semua orang di lapangan yang penuh dengan desahan, senyum di sudut mulut Xiao Yan bahkan lebih besar. Tatapannya dengan tenang melirik Su Songming di bawahnya, dan sudut mulutnya meringkuk, memperlihatkan deretan putih bersih gigi. Penampilan ini, di mata Su Songming, tampak seperti pisau dingin melambai padanya. Di atas kekosongan, Xiao Yan perlahan mengulurkan satu tangan ke kekosongan di depannya segera, di bawah tatapan semua orang di lapangan, pikirannya bergerak, dan saat berikutnya, di antara telapak tangan Xiao Yan, sentuhan hijau zamrud, pita berkedip dengan cepat, dan segera setelah itu, daun kipas hijau zamrud seukuran wastafel muncul di mata semua orang yang hadir. Dan melihat daun kipas ini, tidak diragukan lagi 1000 daun kipas. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.